Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Harmetia dengan NIM 22053068 dengan prodi Pendidikan Ekonomi dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini dengan dosen pengampu Bapak Zul Afdal SPD MPD dengan materi Teori Klasik Adam Smith yang mencangkup pokok-pokok pemikirannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dengan materi yang pertama, yaitu teori klasik Adam Smith. John Adam Smith lahir di Kirkcaldy, Skotlandia pada 5 Juni tahun 1723 dan meninggal di Edinburgh, Skotlandia pada 17 Juli tahun 1970, tepat pada umur 67 tahun. Adam Smith adalah seorang filsuf yang berkebangsaan dari Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Karya Adam Smith yang terkenal adalah pada buku An Inquiry into the Nature and Cause of the World of the Nation atau The Wars of Nation adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah dari perkembangan industri dan perdagangan Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Adam Smith merupakan salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme yang mana sistem ini muncul pada abad ke-18 di Eropa Barat dan pada abad ke-19 mulai terkenal di sana. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana industri perdagangan dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta yang bertujuan untuk membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dapat melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dan ekonomi dapat dicapai secara maksimum. Dengan adanya prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan investasi pasar guna untuk keuntungan bersama. Akan tetapi, investasi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Pertumbuhan output total atau tingkat produksi berupa barang dan jasa dipengaruhi oleh sumber daya alam, tenaga kerja, dan jumlah persediaan barang. Agar pertumbuhan output tersebut dapat meningkat, maka sumber-sumber dari alam harus dikelola oleh tenaga kerja dengan menggunakan barang modal. Adapun pokok-pokok pikiran Adam Smith di dalam bukunya The Wars of Nation yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Haluan pandangan dan pola pendekatan terhadap masalah-masalah ekonomi. Haluan pendagangan yang mendasari pemikiran klasik mengenai masalah-masalah ekonomi dan politik yang bersumber pada filsafah tentang tata susunan masyarakat yang sebaiknya dan didasarkan atas hukum alam yang secara wajar berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pendapatan Adam Smith mengenai masing-masing individu yang paling tepat mengetahui tentang apa saja yang menjadi kepentingan dirinya, sehingga harus memberikan peluang dan kebebasan untuk memelihara kepentingannya dengan cara sendiri. Akan tetapi bisa saja dipengaruhi oleh tangan pengendali yang tidak ketara dan yang bisa membawa hasil yang maksimal bagi masyarakat dalam keseluruhannya. Produktivitas yang dapat ditingkatkan dengan adanya pembagian kerja dan spesialisasi. Selain itu, tipe-tipe tenaga kerja juga tergantung dari pekerjaan tenaga dari manusia yang lainnya. Terkadang ada sesuatu gejolak di antara individu dan pergaulan hidup. Materi yang kedua yaitu pokok-pokok pikiran tentang nilai dan harga barang serta pembagian hasil produksi. Menurut Adam Smith, banyak barang yang sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi sebaliknya barang tersebut tidak bernilai di dalam penukaran. Dengan keadaan demikian, menyangkut barang-barang yang dianggap bebas dikarenakan pasokan dan persediaannya yang berlimpah dan dapat dinikmati hampir tanpa batas oleh khalayak orang ramai. Hal ini disebut dengan paradok nilai, yaitu suatu barang yang nilai tukarnya tinggi tetapi daya gunanya rendah, atau sebaliknya. Sedangkan nilai pakai adalah kemampuan suatu barang atau jasa untuk digunakan oleh konsumen. Adam Smith juga mengemukakan teori nilai nilai biaya yang menekankan besarnya nilai suatu benda yang ditentukan oleh jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. 3. Pokok pikiran tentang pola, sifat, dan arah kebijakan negara yang mendukung kegiatan ekonomi. Kebebasan diperlukan dalam produksi dan perdagangan dalam negeri maupun di bidang internasional.
Salah satu ciri pokok pemikiran Adam Smith adalah pembagian kerja dan spesialisasi yang dapat membawa efisiensi kerja dan hasil yang optimal bagi masyarakat secara menyeluruh. Di dalam perekonomian klasik, dalam perdagangan mazhab klasik atas persaingan secara bebas merupakan pedoman kenyijang untuk mencapai hasil optimal. Dalam dunia industri, Adam Smith bahkan menolak pandangan merkantilisme perihal arti dan peranan uang logam, emas, dan perak. Menurut pandangan merkantilisme, akumulasi logam mulia merupakan sumber utama bagi kekayaan nasional dan harus ada pembatasan atas ekspor logam mulia. Gang disertai dengan peraturan perdagangan lainnya guna untuk mendorong akumulasi logam mulia itu tersendiri. Berdasarkan dari pokok-pokok pikiran Adam Smith di atas dapat diketahui apa saja teori-teori yang telah dicetuskan oleh Adam Smith. Yang pertama, teori nilai barang. Dalam menentukan nilai barang, Adam Smith mengatakan ada anatomi nilai atau paradok nilai, yaitu suatu barang yang nilai tukarnya tinggi tetapi daya gunanya rendah, atau sebaliknya. Dan yang menentukan tinggi rendahnya nilai suatu barang adalah kelangkaan dan pengorbanan untuk memperolehnya atau nilai dalam penukarannya. Yang kedua, teori distribusi pendapatan dan alokasi sumber daya ekonomi dalam masyarakat, yaitu bermula dengan adanya hubungan yang penting dalam inti kehidupan ekonomi, misalnya prinsip kemanfaatan bersama dan gagasan tentang adanya gerakan-gerakan sumber daya ekonomi dari suatu sektor dan sektor yang lainnya, dan dari satu lapangan kerja dan lapangan kerja yang lainnya. Yang ketiga, teori upah. Upah dianggap sebagai biaya dalam proses produksi. Biaya upah tersebut dinilai dengan harga untuk menggunakan sejumlah tenaga kerja yang mencangkup biaya mempertahankan kehidupan tenaga kerja yang bersangkutan, yang dikenal dengan teori upah subsistensi atau teori upah alami. Yang keempat, teori sewa, yaitu Adam Smith menganggap bahwa sewa itu merupakan harga monopoli yang dihasilkan dari tanah sebagai sumber daya yang langka. Kesempatan Adam Smith juga mengatakan bahwa sewa itu merupakan imbalan untuk penggunaan tanah yang tidak dianggap sebagai faktor pembentukan harga atau biaya dalam proses produksi, akan tetapi merupakan residu atau sisa hasil dari harga barang, dan bagian residu itu jatuh kepada pemilik atau penguasa tanah. Yang kelima, teori laba, yaitu merupakan jasa dari modal yang didasarkan atas teori nilai dan harga barang yang bersumber pada biaya tenaga kerja untuk mempertahankan pembagian berupa bunga atau laba. Adalah bagian untuk tenaga kerja tetapi diambil oleh majikan atau pemilik modal. Ini yang disebut nilai surplus yang diciptakan oleh tenaga kerja. Yang keenam, teori mekanisme pembagian tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan jika dilakukan suatu pembagian kerja. Dengan dilakukan pembagian kerja, setiap tenaga kerja akan memiliki spesialisasi kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing pekerja. 7. Teori keuntungan mutlak. Menurut Adam Smith, apabila dua negara akan melakukan perdagangan atau pertukaran dan masing-masing negara memperoleh keuntungan mulai dari perdagangan itu sendiri, artinya suatu negara dikatakan mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi suatu jenis barang apabila negara tersebut dapat memproduksi barang itu dengan jam atau hari yang lebih sedikit dibandingkan jika barang tersebut diproduksi negara lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.